杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Saya harus merepotkan Anda untuk menunggu di sini sebentar. Yangke memalingkan muka ke kedua tuan besar klan monster. Tidak masalah, kami tidak dapat menemukan apapun untuk saat ini, jadi istirahat saja di sini. Tuan Agung tersenyum sedikit dan berkata sambil berpikir. Tapi, mengapa dia menerobos saat ini? Apakah dia menemukan sesuatu yang kondusif untuk pertumbuhannya? Roniu berpikir sejenak dan berkata, saya telah melihatnya menatap langit beberapa hari terakhir ini. Apakah ada misteri yang tersembunyi di balik cahaya aneh yang melintas? Langit? Kata Tuan Agung. Melihat ke langit dan melihat cahaya aneh di langit menghilang seperti bintang jatuh. Dia memperhatikan dan mengangguk setelah beberapa saat. Mungkin juga ketika kekuatan mencapai levelnya, penemuan yang tidak disengaja seringkali dapat menyebabkan peningkatan kekuatan yang besar. Mungkin dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Jika waktunya tiba, naga petir, mohon menyerah. Dia segera duduk bersila, menatap ke langit dengan sepasang mata banteng dan ragu-ragu sejenak. Tuan Agung tertawa terbahak-bahak dan tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia meniru penampilan Liu dan duduk bersila, siap untuk memahami rahasia yang terkandung dalam cahaya aneh di langit itu. Karena Lirong bisa menemukan sesuatu darinya, dan mungkin mereka juga bisa. Jadi mereka semua menunggu. Tentu saja dia ingin mencobanya. Tak mau kalah, Caide dan Jinni duduk satu persatu. Namun Yangke menggelengkan kepalanya mengabaikannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Lagi pula pencerahan Lirong akan berlangsung lama, meski tidak ada cara untuk mengukur perjalanan waktu. Tapi Yangke memperkirakan butuh setidaknya 10 hari. Selama waktu ini, Lirong berdiri di tempat tidak bergerak. Matanya yang indah mengamati cahaya aneh di langit yang lewat, dan matanya bersinar semakin terang. Akhirnya, tubuh halusnya bergetar dan kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya, membentuk hembusan angin, berpusat di tempat dia berada, dan tiba-tiba menyebar ke segala arah. Kemudian aura milik kesucian tingkat ketiga meluap dari tubuh Lirong. Di langit, energi besar berkumpul, membentuk serangkaian kekuatan langit dan bumi yang menakutkan, dan menghantam Lirong langsung di tengahnya. Segera erangan teredam terdengar dan Lirong tetap tidak bergerak, hanya tubuhnya yang menerima baptisan kekuatan langit dan bumi. Melihat pemandangan itu, ekspresi naga guntur dan sapi ilahi yang menghancurkan bumi menjadi sangat serius. Bagaimanapun keduanya pernah mengalami tahap ini dan mengetahui betapa menakutkan dan tak terbendungnya kekuatan langit dan bumi ketika menembus level ini. Dan keduanya berubah menjadi tubuh aslinya pada saat itu. Melawan kekuatan penghancur dengan tubuh monster mereka yang kuat. Meski begitu, mereka mengalami trauma yang serius dan butuh waktu lama untuk pulih setelahnya. Tapi Lirong hanyalah seorang wanita, dan dia bahkan lebih gila dari apa yang mereka lakukan saat itu, yang membuat mata kedua tuan besar itu hampir meledak. Sekarang, kekuatan langit dan bumi terus menghantamnya, sehingga darah mengalir dari sudut mulut Lirong. Tubuh halusnya bergetar, dan dia sepertinya tidak mampu menahannya, tetapi dia masih menggetarkan gigi untuk menopang dirinya sendiri, dan menggunakan tubuhnya untuk menyerap kekuatan sebanyak mungkin dari kekuatan langit dan bumi. Waktu berlalu dan 4 orang kuat klan monster yang mengawasi dari samping semuanya khawatir.
Cade menggigit bibir tipisnya erat-erat, mengepalkan tangan halusnya erat-erat, dan diam-diam berkeringat untuk Lirong. Nah, ini tidak akan berhasil. Tuan Agung tiba-tiba datang dan berbisik ke telinga Yangke. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin dihancurkan oleh kekuatan langit dan bumi. Ya, Lu Niyong juga mengangguk. Tubuh klan monster saya adalah yang paling keras di dunia. Bahkan naga petir dan saya tidak berani menyerap kekuatan langit dan bumi tanpa tindakan pencegahan apapun. Tapi apa yang dia lakukan adalah sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Lirong sama sekali tidak menolak kekuatan langit dan bumi dan membuka tubuh dan pikirannya untuk menerimanya, yang tentu saja membuat kedua tuan besar itu gemetar ketakutan. Jangan khawatir, dia bisa menanggungnya. Yangke tersenyum ringan, tanpa rasa khawatir sama sekali. Tuan Agung memandangnya dengan heran, tidak yakin mengapa dia begitu percaya pada Lirong. Jika bawahan sebaik itu mati di sini, Anda tidak akan punya tempat untuk menangis. Lu Niyong juga berkata dengan serius. Dia terukur. Yangke menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan lagi. Mendengar itu, Tuan Agung dan Lu Niyong saling memandang dan tidak berkata apa-apa lagi. Dengan ekspresi curiga di wajah mereka, mereka memandang ke arah Lirong, ingin melihat bagaimana dia akan tahan terhadap baptisan kehancuran yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, kekuatan dunia menjadi semakin kuat. Setiap pukulan membuat dunia gemetar, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Tapi Lirong masih berdiri di sana tanpa bergerak. Keempat anggota klan monster semuanya tergerak. Tidak peduli apapun, aura berani menghadapinya dengan tubuhnya. Sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Meskipun energi yang terkumpul di langit menjadi tenang untuk sementara waktu, tetapi di dalam menjadi semakin ganas, seolah-olah sedang menghasilkan pukulan terakhir. Merasakan itu, ekspresi Lirong akhirnya menjadi serius, dan matanya yang indah terfokus ke langit. Tuar! Langit dan bumi berdengung dan kekuatan penghancur yang membuat semua orang mengubah ekspresi mereka jatuh dari langit, menyelimuti Lirong di dalamnya. Pada saat ini, detak jantung semua orang hampir berhenti sejenak, memperhatikan posisi Lirong. Namun, sosok cantik itu masih berdiri di sana, gemetar tapi tetap berdiri. Perlahan kekuatan kekerasan menyatu, seolah-olah diserap oleh tubuh halus Lirong. Angin kencang dan kerikil yang berterbangan dari tanah juga jatuh satu demi satu. Sepasang mata cerah terbuka dengan santai di sana, bersinar dengan cahaya yang aneh. Kemudian Lirong melangkah maju dan datang dari sisi lain, terengah-engah, dadanya naik turun. Ini... Loni tidak bisa berkata-kata dan memandang wanita yang mendekat dengan bodoh. Bahkan Tuan Agung juga mengecilkan matanya dan mengarahkannya pandangannya ke wajah Lirong. Pada saat ini, wajah cantik itu ditutupi dengan garis-garis gelap dan aneh, menyatu menjadi formasi yang tak terlukiskan. Saat Lirong semakin dekat, garis-garis itu berangsur-angsur menghilang, dan energi yang memancar dari tubuhnya membuat momentum badai juga menurun dengan cepat. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Ekspresi Tuan Agung sedikit berubah, dan ekspresinya menjadi sangat serius ketika dia melihat ke arah Lirong. Ketika dia berada di depan semua orang, Lirong berdiri diam dan memandang Yangke sambil tersenyum. Napasnya sepanjang laut, matanya yang indah tertutup, kulitnya sebening batu gio memancarkan kilau hangat, seputih dan selembut bayi baru lahir, dan kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tuan, saya telah mencapai kesucian tingkat ketiga. Lirong tampak tenang dan mengumumkan kabar baik kepada Yangke. Oke? Yangke mengangguk dan berat. Perjalanan ini akhirnya tidak sia-sia. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Lirong mengangguk sedikit kepada anggota klan monster lagi. Ini masalah sepele dan tidak ada yang penting. Tuan Agung melambaikan tangannya. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Nona Li karena berhasil masuki bidang ini.
Lirong mengatupkan bibirnya dan tersenyum dan berkata dengan rendah hati, "Saya akan meminta bimbingan lebih lanjut dari dua raja besar di masa depan. Ini serius. Jika Nona Li punya waktu luang di masa depan, Anda bisa datang ke rumah lemu saya, dan kita bisa berkomunikasi satu sama lain." Tuan Agung atau Lelong mengangguk sedikit. Lirong dipromosikan ke orang suci tingkat ketiga, dan level ini sama dengannya. Jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengannya. Hei, sayang sekali, saya sudah lama duduk di sini, dan saya belum menemukan sesuatu yang istimewa. Apalagi pencerahan. Luniu menggelengkan kepalanya, terlihat sedikit tidak puas dan tiba-tiba berkata, "Tapi, Anda wanita yang sungguh kuat. Anda bisa menerima kekuatan langit dan bumi dengan tubuhnya. Ini pertama kalinya saya melihatnya, tapi garis apa yang ada di wajah Anda barusan? Kenapa saya merasakan momentum dan energi yang kuat ketika hal-hal itu muncul, dan kekuatan Anda juga meningkat pesat?" Mendengar pertanyaan ini, Lirong mengalihkan pandangannya ke Yangke, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yangke juga sedikit malu. Sambil ragu-ragu, Lirong berteriak, "Mengapa Anda menanyakan rahasia orang lain? Luniu, Anda terlalu banyak bicara." Luniu terkekeh. "Itu hanya pertanyaan biasa. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, jangan katakan. Saya hanya ingin tahu. Saya pikir sekarang kita mungkin tersesat." Lirong tiba-tiba berhenti berjalan dan berkata dengan ekspresi pahit, "Di dunia abu-abu, garis pandang tidak dapat menjangkau terlalu jauh, dan bahkan pemikiran spiritual tidak dapat meluas. Sekarang sekelompok 6 orang berdiri di tempat, tidak bergerak maju. Sudah lama sekali sejak Lirong menerobos dan memasuki alam suci tingkat ketiga. Tidak ada yang tahu persis berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mereka hanya tahu bahwa selama periode waktu ini, wilayah Lirong sendiri telah sepenuhnya stabil. Tanpa arah dan tujuan yang jelas, setiap orang hanya bisa mengikuti kata hati, sehingga tidak tahu di mana dirinya saat ini." Mendengar apa yang dikatakan Lirong, Liu Niu berkata dengan curiga, "Pemandangan di sini sama saja. Bagaimana Anda tahu kita tersesat?" "Lihat ke sana." Lirong menunjuk tidak jauh dari sana. Semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk, dan tiba-tiba menemukan sepasang tulang layu tertinggal di gurun di sana. "Kita lewat sini beberapa hari yang lalu, dan entah kenapa kita kembali ke sini. Karena kumpulan tulang yang patah ini adalah bukti terbaiknya." Yangke mengangkat alisnya dan mengingatnya. Dia tidak terlalu memperhatikan tulang-tulang layu itu terakhir kali dia melihatnya. Jika pengamatan Lirong benar, maka semua orang mungkin akan membuat lingkaran besar di area tertentu dan kembali ke tempat ini. "Tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan?" Liu bingung. "Bagaimana kita bisa tersesat?" "Entahlah, kalian semua harus memikirkannya. Apakah ada cara yang baik bagi kita untuk pergi dari sini dulu? Belum lagi menjelajahi rahasia tempat ini. Kita harus mencari jalan kembali kan? Sudah lama sejak kita masuk." Lirong melanjutkan, "Anda tidak bisa berbuat apa-apa terhadap jalan yang Anda lalui. Jadi apa yang bisa kami lakukan?" Teriak Luniu dengan keras. "Itu bukan salah Anda. Sekarang setelah semuanya terjadi, apakah Anda masih ingin menyalahkan saya?" Lirong mendengus. Bagaimanapun, sudah lama sekali sejak mereka datang ke sini, kecuali Lirong, melihat beberapa peluang dan dipromosikan ke alam suci tingkat ketiga. Semua orang tidak mendapatkan apa-apa, dan kedua tuan besar itu tentu saja sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Melihat mereka sepertinya akan bertengkar, Yangke segera membujuknya. "Semuanya harap tenang, sejenak sebelum masuk. Tidak ada yang menyangka tempat ini sangat aneh. Sekarang ada yang tidak beres, jangan saling menyalahkan. Kita masih harus mencari tahu solusinya." "Bagaimana cara mengatasinya? Apakah Anda memperhatikan sesuatu yang istimewa?" Yangke menggelengkan kepalanya. "Menurut saya, pasti ada yang mengatur tempat ini menjadi labirin." Lirong berkata sambil berpikir, "Akan ada tulang-tulang mati di sini.
Mereka pastilah para pejuang yang secara tidak sengaja memasuki tempat ini dan terjebak sampai mati di sini. Menurut saya juga begitu. Lirong juga mengangguk. Selama periode waktu ini, setiap orang akan menemukan satu atau dua kumpulan sisa-sisa dari waktu ke waktu yang seharusnya merupakan jejak kematian para pejuang yang secara tidak sengaja masuk ke tempat ini. Siapa yang mendirikan labirin itu? Mata Lumiu membelalak. Siapa yang membuat labirin yang bahkan kita bertiga yang telah mencapai tingkat kesucian ketiga tidak dapat memecahkannya? Meskipun mereka tidak memahami formasinya, dengan kekuatan mencapai tingkat memasuki sen tingkat ketiga, seseorang dapat melihat melalui ilusi secara sekilas. Tetapi beberapa orang kuat di sini, sehingga mereka tidak menyadari sesuatu yang aneh dari awal hingga akhir. Jadi sangat terlihat bahwa cara orang yang menyusun formasi ini cukup cerdik. Saya semakin merasa bahwa tempat ini mungkin berhubungan dengan iblis besar yang legendaris. Teriak Lirong dengan suara yang dalam. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali dia. Mendengar itu, Yangke dan Lirong saling memandang dan terdiam. Haruskah kita menyebar dan mencari jalan keluar? Cade menyarankan dengan ragu-ragu. Namun Lirong dan Yangke sama-sama menggelengkan kepala. Dan yang pertama berkata, terlalu aneh di sini. Lebih baik tidak menyebar. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan pernah menemukan satu sama lain. Perjalanan ini benar-benar sial, dan saya tidak akan pernah memasuki dunia misterius kecil lain kali. Yangke tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia sedang berpikir keras, dia tiba-tiba menyadari pesan dari pohon suci. Dengan pemikiran di dalam hatinya, dia diam-diam memberitahu Lirong, dan pikirannya tenggelam ke dalam ruang buku hitam. Ada apa? Yangke bertanya. Dia tidak tahu mengapa pohon suci memanggilnya saat ini. Ada yang aneh di sini, jawab pohon suci itu dengan cepat. Apakah kedua batu hitam legam itu lagi? Dengan mengatakan itu, Yangke melihat kedua batu bulat hitam legam dan menemukan bahwa mereka masih sama seperti sebelumnya, menyerap esensi mineral lain dan garis-garis fluorescent di permukaan menjadi semakin intens. Bukan mereka, itu sesuatu yang lain. Tunggu dan lihat saja, dan Anda akan segera tahu, kata pohon suci dengan serius. Yangke tidak bertanya lagi dan menunggu dengan tenang. Sesaat kemudian, di suatu tempat di ruang buku hitam, seberkas cahaya tiba-tiba berkedip. Melihat itu, Yangke tidak bisa menahan perasaan aneh, dan pikirannya dengan cepat sampai ke tempat di mana cahaya itu bersinar. Yangke umumnya mengetahui hal-hal yang tersimpan di ruang buku hitam. Yang paling berharga adalah susu roh semua obat, yang lainnya adalah pohon suci, dan rumput bunga bulan yang dia temukan sebelumnya. Adapun banyak harta rahasia yang diperoleh melalui pengalaman sebelumnya juga ditempatkan di sini. Tetapi harta rahasia ini nilainya kecil, dan Yangke tidak pernah terlalu memperhatikannya. Selain itu, satu-satunya yang tersisa hanyalah dua batu bulat gelap yang aneh dan mineral yang diperoleh dari bintang-bintang. Tetapi pada saat ini, benda yang bersinar terang adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Yangke, yaitu Istana Tianxing. Harta rahasia ajaib milik Meng Wuya. Saat itu, keluarga yang di Zhongdu melancarkan pertempuran untuk merebut ahli warisnya. Pada saat terakhir, Tanah Changyun menyerbu kota dalam jumlah besar. Raja jahat Yang Bei memimpin 6 raja jahat ke kota perang dengan momentum yang besar. Dalam sekejap semua kehidupan di kota perang itu menjadi abu, dan ratapan terdengar di mana-mana mengubahnya menjadi kota mati. Di antara reruntuhan, hanya ada satu rumah Yangke yang terpelihara dengan baik, dan tidak terpengaruh sama sekali. Dan semua ini berkat harta rahasia yang dibawakan Meng Wuya. Istana Tianxing berubah menjadi penghalang, menutupi pinggiran rumah Yangke, membuat Yang Bei dan Raja Jahat yang paling berkuasa pada saat itu tidak berdaya. Lalu terjadilah pertempuran menentukan di bawah tanah di Zhongdu. Yang Bei meninggal secara tragis dan urat bumi pecah. Pada saat kritis itu, Meng Wuya membawa Xianing Shang dan Su Yan kembali ke benua Tongsuan melalui terowongan kosong.
istana Tianxing ditinggalkan di rumah Yang Ke dan akhirnya dimasukkan ke dalam ruang buku hitam oleh Yang Ke. Karena ini adalah harta rahasia Meng Huya, Yang Ke tidak pernah berencana untuk memperbaikinya, apalagi menghapus tanda jiwa dan tanda hidupnya, dan berencana mengembalikannya ke Meng Huya ketika dia melihatnya. Jadi itu telah ditempatkan di ruang buku hitam selama bertahun-tahun. Jika tidak diingatkan oleh pohon hari ini, Yang Ke hampir melupakannya. Tapi mengapa istana Tianxing bersinar? Meski frekuensinya sangat lambat, namun memang berkedip-kedip, seolah-olah menggemakan sesuatu dari kejauhan. Sambil merenung, Yang Ke tampak terkejut dan memikirkan kemungkinan yang dia tidak yakin. Meng Huya juga ada di sini. Meskipun dia tidak ada di sini, dia pernah ke sini sebelumnya. Istana Tianxing adalah harta rahasianya yang memiliki jejak jiwanya. Jika ada aura Meng Huya di sini, dapat dijelaskan bahwa istana Tianxing akan bereaksi. Berdasarkan informasi yang dia temukan di awal, dapat disimpulkan bahwa Meng Huya membawa Xian Ningshan dan Su Yan ke Sekte Es, mempercayakan Su Yan kepada Raja Es Qingya, dan kemudian menghilang lagi. Kemudian guru dan muridnya muncul di Tanah Suci 9 Surga, dan Tanah Suci 9 Surga tidak jauh dari sini. Jika Meng Huya datang ke sini karena suatu alasan, dan pergi ke Tanah Suci 9 Surga hanya untuk lewat, dan tidak secara khusus mengunjungi Tuan Suci yang lama, semuanya bisa dijelaskan. Semakin Yang Ke memikirkannya, semakin dia merasa bahwa tebakannya benar, dan dia merasa bersemangat. Jika Meng Huya ada di sini, berarti Xian Ningshan juga ada di sini. Tepat ketika Yang Ke tertegun, panggilan lembut Li Rong datang pada saat ini, dan Yang Ke dengan cepat mengembalikan pikirannya ke tubuhnya. Namun matanya cerah. Li Rong mengamati kata-katanya dan berteriak, "Nak, apakah Anda menemukan sesuatu?" "Saya tidak tahu." Yang Ke menyeringai dan dengan cepat mengeluarkan istana Tianxing dari ruang buku hitam dan meletakkannya di telapak tangannya. "Saya tidak tahu apakah ini sebuah penemuan." "Harta karun rahasia?" Li Rong merutkan kening dan memandang istana Tianxing dengan hati-hati. Bentuk harta rahasia ini cukup aneh. Sebenarnya terlihat seperti istana, sangat mirip dengan harta rahasia yang saya tahu. Yang Ke memandangnya dengan heran. "Yang mana?" "Harta karun rahasia yang dimiliki oleh Master Ras manusia. Sayangnya dia mati dalam pertempuran ratusan tahun yang lalu, jadi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkannya." Li Rong melambaikan tangannya dan tidak terlalu peduli, tapi ketika dia melakukan sedikit penyelidikan dengan pikiran spiritualnya, ekspresinya menjadi pucat. Setelah perubahan, dia berteriak, "Mengapa harta rahasia ini?" Nilai harta rahasia ini sangat tinggi, kemungkinan besar adalah harta suci bermutu tinggi, dan aura yang tersisa di dalamnya bukan milik Yang Ke, tetapi milik orang lain. Aura samar itu kaya dan lembut, dan Li Rong dapat menyimpulkan bahwa pemilik harta rahasia ini pastilah seorang master tertinggi. "Apakah ini istana Tianxing?" Li Rong tampak serius dan bertanya dengan suara rendah, tapi dia juga agak tidak yakin. Harta rahasia berbentuk istana tidak umum, dan selain itu, Li Rong langsung memikirkan sebuah kemungkinan. Tapi ini tidak mungkin suatu kebetulan. Memikirkan hal ini, ekspresi Li Rong menjadi serius. Yang Ke mengangkat alisnya. "Apakah Tuan Agung tahu? Apakah ini benar-benar istana Tianxing?" Li Rong terkejut dan memandang Yang Ke dengan tidak percaya. "Nak, di mana Anda mendapatkannya?" "Li Rong, apakah harta raja ini sangat istimewa?" tanya Lo Niu sambil memeriksa kepalanya. Li Rong menarik nafas berlembut. "Bukan masalah jika harta rahasia itu luar biasa. Kuncinya adalah pemilik harta rahasia ini sangat luar biasa." "Siapa pemiliknya?" Lo Niu tampaknya kurang berpengetahuan dibandingkan Long, dan hanya tahu sedikit tentang istana Tianxing. "Pemiliknya adalah penguasa umat manusia nomor 1 saat itu, Meng Huya." Jack Li Long sambil menatap Yang Ke dengan mata membara, seolah-olah dia ingin tahu apakah Yang Ke ada hubungannya dengan Meng Huya.
Mendengar itu, Lonio menggaruk kepalanya. Sepertinya saya juga pernah mendengar nama ini. Tentu saja Anda pernah mendengarnya. Lilong mendengus. Apakah Anda masih ingat Master Naga Darah? Tentu saja saya ingat. Lonio mengangguk dengan berat. Sebelum saya bertransformasi, Master Naga Darah terkenal di kalangan Clan Monster, tapi dia mati karena alasan yang tidak diketahui. Kemudian saat itu, saya bekerja di bawah pimpinan guru besar itu, jadi saya punya kesan tentang ini. Ya, Lilong mengangguk. Saya memang anggota dari bawahan naga darah besar saat itu. Dan kematian naga darah besar ada hubungannya dengan pemilik harta rahasia ini. Dipukuli sampai mati oleh pria bernama Menguya itu. Seru Lonio. Namun Lilong perlahan menggelengkan kepalanya. Bukan itu masalahnya. Itu hanya pertarungan antara dua orang. Naga darah besar dikalahkan dalam sebatang dupa dan terluka parah. Pada akhirnya dia meninggal dalam depresi. Setelah kematian dari naga darah besar, saya mampu mengambil alih posisi Tuan Besar dan menjadi pemimpin alam monster ini. Mata Lonio sedikit menyipit dan suara seperti guntur terdengar. Kekuatan Master Naga Darah saat itu seharusnya sebanding dengan Anda dan saya sekarang. Tapi seseorang benar-benar bisa mengalahkannya hanya dengan satu batang dupa. Ya, itu hanya sebatang dupa. Saat mereka berdua bertarung, saya menonton dari pinggir lapangan. Dan metode Menguya itu benar-benar menggemparkan. Kemudian saya menanyakannya. Dan kemudian saya mengetahuinya bahwa pria itu adalah orang terkuat di umat manusia. Dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Mendengar itu, mata Yangke berbinar ketika dia mendengar ini. Dan gambaran penjaga toko Meng yang sudah tua. Dan tidak sopan mau tidak mau muncul di benaknya. Dan wajahnya sedikit berkedut. Karena penjaga toko Meng sebenarnya memiliki masa lalu yang gemilang. Meskipun Yangke sudah menduga bahwa kekuatan Menguya tidak rendah, dia masih meremehkan kemampuannya. Hingga saat ini, Yangke memiliki pemahaman yang relatif jelas tentang latar belakang penjaga toko Meng. Dan harta rahasia Istana Tianxing ini dimiliki oleh Menguya. Saat berbicara, Lilong melihat harta rahasia di tangan Yangke dengan ekspresi yang rumit. Dan menghela napas sedikit. Karena kematian Tuan Naga Darah, jadi saya telah memperhatikan pergerakan dan keberadaan orang itu. Tapi sayangnya, saya dengar dia kemudian pergi ke wilayah iblis untuk menantang Raja Iblis saat ini. Dan akhirnya bertarung sendirian dan mati di sana. Setelah jeda, dia menghela napas lagi. Orang itu juga orang yang aneh. Dia tidak memiliki keluarga atau sekte. Dia sepertinya berlatih sendirian dan tidak memiliki penerus. Saya tidak tahu bagaimana dia berkultivasi hingga mencapai kondisi itu. Akibatnya, saya ingin menemukannya sekarang. Tidak ada cara bagi siapapun untuk membalas dendam. Nah, dari mana Anda mendapatkan harta rahasia ini? Jika saya bilang, ini yang dia tinggalkan untuk saya, apakah Anda percaya? Kata Yangke sambil tersenyum. Lilong merutkan kening. Apa maksud Anda? Apakah dia masih hidup? Iya. Jawab Yangke dengan tenang. Tidak mungkin. Tidak ada berita tentang dia selama ratusan tahun terakhir. Jika dia masih hidup, bagaimana mungkin dia tidak membuat keributan? Lilong tampak sedikit tidak yakin dan kemudian bertanya dengan curiga. Mengapa Tianxing ini istana selalu bersinar? Mungkin dia merasakan aura tuannya. Yangke juga melihat ke istana Tianxing dengan penuh perhatian. Setelah mengeluarkannya dari ruang buku hitam, frekuensi kedipan istana Tianxing menjadi semakin sering, yang membuat Yangke menyimpulkan, mungkin Menguya benar-benar ada di sini. Dia tidak benar-benar hidup, kan? Seru Lilong dengan curiga. Apakah menurut Anda saya berbohong? Yangke memandangnya dengan serius. Kelihatannya tidak seperti itu. Ekspresi Lilong berubah. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia berteriak. Jadi, selama kita mengikuti petunjuk istana Tianxing, kita dapat menemukan Menguya. Bisakah kita meninggalkan labirin ini juga? Itulah yang saya pikirkan.
Yang mengangguk dan berat, dan menuangkan energi aslinya ke istana Tianxing. Saat itu, Meng Wuya menggunakan istana Tianxing untuk membungkus rumah besar Yang Ke, menyelamatkan rumah besar Yang Ke dari kehancuran oleh Raja Jahat, untuk memfasilitasi masuk dan keluarnya Yang Ke. Meng Wuya sengaja meninggalkan batasan di istana Tianxing, dan Yang Ke bisa menggunakannya. Hanya saja, harta rahasia ini bukan milik Yang Ke, sehingga tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Tapi itu sudah cukup. Saat energi sejati mengalir ke dalam ruangan, istana Tianxing berdengung dan bergetar, dan Yang Ke segera menyadari bahwa harta rahasia ini samar-samar akan terbang keluar dari tangannya. Melihat itu, Yang Ke segera menjadi energik dan berteriak, "Ikuti saya!" Memegang istana Tianxing di tangannya dan merasakan arah terbangnya, Yang Ke berlari sepanjang jalan, dan kerumunan juga mengikutinya dari belakang. Namun saat terbang, suasana hati Yang Ke berfluktuasi. Meskipun dia tidak yakin apakah Meng Wuya ada di sini atau tidak, tapi mungkin dia pernah ke sini sebelumnya, meninggalkan jejak dan kemudian pergi lagi. Bagaimanapun, Meng Wuya dan Xian Ningsang masih tidak dapat ditemukan kali ini. Namun ini masih menjadi petunjuk dan harapan. Sebelumnya, Su Yan telah ditemukan oleh Yang Ke dan dia tidak mengkhawatirkan iblis tua. Selama dia menemukan Xian Ningsang lagi, tujuannya datang ke benua Tongsuan akan tercapai. Lagi pula, sudah lebih dari 10 tahun sejak dia meninggalkan Zhongru dan datang ke dunia ini. Dalam 10 tahun terakhir, kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tetapi selalu ada satu hal di pikirannya yang membuat menghela nafas setiap kali memikirkannya. Saat dia melihat Meng Wuya, dia pasti akan mencabut jenggot gangster tua ini. Yang Ke diam-diam marah dan berlari secepat yang dia bisa. Meskipun yang kita tidak tahu sudah berapa lama, tetapi beberapa perubahan tiba-tiba muncul di bidang penglihatan abu-abu. Tampaknya ada sesuatu di depan, berdiri di antara langit dan bumi. Sesampainya di sini, cahaya yang memancar dari istana Tianxing menjadi lebih kuat, sehingga Yang Ke terkejut dan bergegas ke sana tanpa berpikir. Setelah melihat dengan jelas apa yang ada di depannya, dia merutkan kening. Bahkan 5 orang lainnya juga berdiri diam dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. 10 kaki dari semua orang berdiri sebuah pilar batu. Pilar batu itu tingginya tidak diketahui dan menjulang ke langit tanpa terlihat ujungnya. Pilar itu cukup lebar untuk dikelilingi oleh 3 orang. Kemudian ada beberapa karakter besar yang tersisa di pilar batu. Sama seperti tulisan yang ditemui semua orang saat pertama kali memasuki tempat ini. Semuanya adalah kata-kata ajaib. "Lirong, apa yang tertulis di sana?" Yang Ke bertanya dengan tergesa-gesa. Lirong meliriknya dan segera membuang muka, tidak berani mengamati lebih jauh dan berkata dengan suara yang dalam, "Pilar Tongsuan." "Pilar Tongsuan?" Yang Ke mengerutkan kening, tidak tahu apa arti kata-kata ini. Namun, memang ada kekuatan luar biasa yang melonjak di pilar batu. Kekuatan ini begitu kuat hingga membuat semua orang gemetar. Mengikuti petunjuk istana Tianxing, Meng Wuya tidak ditemukan, tetapi pilar batu yang aneh ditemukan, yang membuat hati semua orang tenggelam. Namun, Yang Ke masih bisa merasakan kekuatan tarik istana Tianxing dan masih memandu arah ke depan. "Ayo pergi, bagaimanapun kita telah meninggalkan labirin." Yang Ke menghibur. Kelima orang itu mengangguk sedikit dan terus mengikuti. Saat mereka bergerak maju, semua orang sangat waspada karena takut menghadapi bahaya yang tiba-tiba. Setengah jam kemudian, Yang Ke tiba-tiba melambat, mengendus bau di udara dan bertanya, "Apakah Anda memperhatikan ada yang salah?" "Bau darah." Lilong segera menjawab, matanya mengamati sekeliling dengan ekspresi waspada. "Ada bau darah di sini." "Ya, sepertinya semakin kuat." Yang Ke mengangguk. "Tunggu, ada gerakan!" teriak Lilong. Mendengar itu, semua orang segera berhenti dan memperhatikan sekeliling. Kemudian beberapa suara halus datang dari jauh dan dekat. Sepertinya suara ombak yang bergulung dan pasang surutnya seperti air pasang. Suara itu mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat.
Dalam sekejap suara itu sudah sampai tidak jauh dari semua orang. Melihat sekeliling ada cahaya merah gelap yang tersembunyi di dunia abu-abu di depan mereka. Lambat laun, warna merah tua menjadi semakin pekat dan suara seperti air di telinga menjadi jernih dan nyaring. Sekarang seluruh dunia tiba-tiba menjadi semerah darah. Tidak! Lilong segera berteriak dengan tegas dan dengan cepat mengaktifkan kekuatannya. Kemudian busur petir menyala di sekejur tubuhnya, dan tirai cahaya hijau menyelimuti semua orang. Pada saat yang sama, di depan cairan kental berwarna merah darah mengalir ke depan, seperti bendungan yang meledak, menderu dan menelan sekelompok 6 orang dalam sekejap, sehingga bau darah yang menyengat memenuhi hidung semua orang. Dan sejauh mata memandang, ada cairan kental berwarna merah darah. Semua orang sepertinya telah jatuh ke lautan darah, tersesat dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Kabut darah merah cerah menembus kemana-mana dan menembus pertahanan kekuatan Lilong. Namun istana Tianxing di tangan Jangke hanya ternoda sedikit, dan cahayanya sangat redup, dan spiritualitasnya sangat hilang. Tanpa ragu-ragu, Jangke dengan cepat memasukkan istana Tianxing ke dalam ruang buku hitam. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.